Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Ya, apa kabar Anda? Kita bersama-sama lagi tentu saja di Bravo Iwan. Saya Ahmad Sudirwan. Kali ini kita akan berbicara mengenai hal yang berbeda. Apalagi kalau bukan mengenai timnas. Tim nasional Indonesia, skuad Garuda, tidak berapa lama lagi, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024 akan memainkan dua laga tandang yang sangat penting masing-masing, melawan Bahrain dan kemudian melawan Cina. Sekali lagi, ini adalah away matches. Jadi pertandingan away, bermain di kandang lawan. Nah, bermain tandang bahasa lainnya, tentu saja ini bukan sesuatu yang asing bagi timnas atau bagi skuad Garuda karena pernah dilakoni, tetapi tentu saja di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 tepatnya di grup C untuk zona Asia, Indonesia kali ini akan melakoni laga tandang kedua setelah laga tandang pertama tentu saja kita ketahui yaitu melawan Arab Saudi di Jeddah beberapa waktu yang lalu. Indonesia mampu menahan tuan rumah dengan skor 1-1. Kemudian partai kedua atau match day kedua, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di Jakarta. Indonesia menahan tim kuat yang rankingnya jauh di atas Indonesia yaitu Australia dengan skor draw juga, kacamata 0-0. Jadi dari dua pertandingan awal di grup C untuk zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, skuad Garuda telah meraih angka atau poin 2 dari 2 kali hasil seri. Nah, tanggal 15 Oktober 2024, Indonesia akan bertandang ke Stadion Bahrain National Stadium di Riffa, Bahrain tentunya menghadapi tuan rumah. Nah, bagaimana peluangnya? Begitu pula nanti menghadapi Cina 5 hari kemudian, tanggal 15 Oktober di Stadion Qingdao Youth Stadium di sebuah kota yang jauh sekali. Nah, tentu saja Indonesia layak gaungkan optimisme, mencanangkan hasil maksimal melawan Bahrain dan Cina sekalipun di kandang mereka. Bagaimana persiapan skuad Garuda yang diasuh oleh Coach Shin Tae-yong? Kita ketahui bahwa dari waktu ke waktu skuad Garuda terus mempersiapkan diri dan bahkan memperkuat diri. Melalui apa? Tentu saja melalui beberapa pemain tambahan yang diharapkan mampu memperkuat tim. Tentu saja di antara mereka adalah mereka yang baru melalui proses naturalisasi. Yang sangat ditunggu-tunggu kiprah mereka adalah dua pemain yang insya Allah dalam waktu dekat, dalam hitungan hari sebelum 10 Oktober 2024 ini, keduanya akan resmi menjadi WNI. Masing-masing adalah Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Keduanya saat ini bermain di kasta tertinggi di negeri Belanda, yaitu di kompetisi Eredivisie namanya. Mace Hilgers tepatnya namanya, agak susah pronounce namanya, tapi setahu saya adalah Mace Hilgers. Mace Hilgers adalah bek tengah yang bermain untuk klub FC Twente. Ya, klub yang cukup tangguh, sekarang berada di posisi keempat atau peringkat keempat Eredivisie Belanda, sementara Eliano Reinders bermain untuk klub FC Zwolle, bermain tentu saja di kasta yang sama. Tentu saja secara peringkat sejauh ini setelah 6 match day di kompetisi Eredivisie Belanda, klub Zwolle tempat bermain Eliano masih berada di papan bawah. Nah, kita kembali kepada persiapan skuad Garuda menjelang partai yang sangat penting melawan Bahrain. Apakah Indonesia akan mampu meraih angka maksimal? Tentu saja hasil menang. Poin 3 adalah target melawan Bahrain. Pertama mengenai Bahrain dulu. Ya, kita ketahui setelah memainkan dua partai atau dua match day di grup C zona Asia ini, ke-6 negara telah memainkan dua partai tentu saja, dan Indonesia kita ketahui mengumpulkan 2 poin hasil 2 seri, sementara pemuncak klasemen di grup C ya tentu saja Jepang dengan 2 kemenangan yang mencolok sekali tanpa kebobolan. Pada partai pertama, Jepang kita ketahui mengalahkan, meluluh lantakkan China dengan skor 7-0. Tentu saja bermain di Jepang, kemudian bermain di Jepang,
Jepang mengandaskan sekali lagi Cina dengan angka 7-0. Kemudian pada match keduanya Jepang melawat atau bertanding di Bahrain, mengalahkan tuan rumah Bahrain juga dengan skor mencolok 5-0. Jadi 12 gol tanpa kebobolan. Itu Jepang. Poinnya 6. Peringkat kedua siapa? Ternyata Arab Saudi. Hasil sekali seri melawan Indonesia, kemudian Arab Saudi menjungkalkan tuan rumah Cina pada partai kedua, jadi poin Arab Saudi 4. Lalu peringkat ketiga Bahrain. Hasil dari kemenangan atas Australia di matchday pertama di kandang Australia 1-0, kemudian di kandang sendiri Bahrain dihancurkan oleh Jepang dengan skor 0-5. Jadi Bahrain poinnya 3. Nah, posisi Indonesia adalah keempat, peringkat keempat dengan poin 2 sekali lagi, kemudian diikuti oleh Australia dan buncit adalah China. Bahrain jadi bukan tim yang sembarangan. Faktanya membuktikan mereka mampu mengalahkan Australia di kandang Australia sendiri. Walaupun kemudian di partai kedua kalah mencolok di tangan Jepang. Tetapi Indonesia bukan tanpa riwayat atau tanpa histori melawan Bahrain. Bahwa tahun 2012 Indonesia pernah dikalahkan Bahrain dengan skor mencolok, yaitu 10-0 atau 0-10 tepatnya, tapi itu cerita lama. Ketika itu kita ketahui persepak bola Indonesia sendiri sedang menghadapi kekisruhan. Ada terjadi dualisme dan macam-macam, dan persiapan timnas saat itu tidak begitu maksimal menghadapi Bahrain di kandang Bahrain. Bukan pemain yang terbaik yang dibawa, dan dengan segala kekacauan yang melingkupi persiapan timnas saat itu memang hasilnya ya sangat buruk. Tetapi Indonesia juga pernah mengalahkan Bahrain. Faktanya pada Piala Asia tahun 2007 di stadion, waktu itu namanya adalah Stadion Utama Senayan, sekarang Stadion Utama Gelora Bung Karno, yaitu tahun 2007 pada Piala Asia Indonesia pernah mengalahkan Bahrain 2-1, dan itu sebuah catatan yang bagus sekali. Jadi Indonesia pernah juga punya catatan mengalahkan Bahrain. Jadi bukan tanpa alasan kalau sekarang supporter fanatik skor Garuda optimistik bahwa Indonesia skor Garuda asuhan Sintayong kali ini tentu saja dengan materi-materi pemain yang berbeda dibandingkan tahun 2012, apalagi telah mencatat hasil-hasil positif atas Arab Saudi dan atas Australia, tentu saja layak untuk optimistik, dan target poin penuh angka 3 atas Bahrain layak untuk diyakini. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi bagaimana caranya atau strategi untuk mencapai kemenangan itu, walaupun peluang ada, mengingat mengapa? Karena sudah banyak pemain-pemain yang berkualitas yang sekarang berada di line up atau dalam squad Garuda. Tentu saja kita ketahui ada ya andalan-andalan yang luar biasa, sejak dari posisi kiper, penjaga gawang, kemudian barisan pertahanan yang dikawal dengan bagus sekali oleh sang kapten Bang Jay. Siapa lagi kalau bukan Jay Itzes, kapten yang luar biasa, penuh dengan patriotisme, dan dia adalah pemain yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa di Serie A Italia di klub Venezia. Jay Itzes telah membuktikan kapasitasnya, apalagi setelah didapuk atau didaulat menjadi kapten timnas waktu Indonesia menghadapi Australia. Jay Itzes mampu mengkoordinasi pertahanan Indonesia bersama-sama bahu-membahu dengan Rizky Ridho, dan kemudian di sebelah kirinya ada Justin Hubner. Tentu saja di posisi wingback kiri kita ketahui ada Calvin Verdong yang luar biasa penampilannya saat menghadapi Australia. Kemudian di posisi wingback kanan ada Sandy Walsh yang juga tampil luar biasa. Di depan 3 back tengah Indonesia kita ketahui ada gelandang-gelandang tangguh, ada Nathan Chuan, dan juga ada Tom Haye, atau mungkin juga yang dipasang adalah Ivar Jenner, pemain yang masih muda tapi juga telah membuktikan kapasitasnya. Dan apabila Indonesia memainkan posisi atau memainkan formasi 3 penyerang di depan, kita ketahui dari kiri ke kanan ada Ratnar Oratmangun, kemudian Rafael Struijk, dan tentu saja Witan Sulaiman. Nah, apabila Indonesia bermain 3-4-3 atau 5-3-2, itulah kira-kira susunan personil atau line up Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apakah materi pemain-pemain yang kita sebutkan tadi dengan berbagai, ya masih ada beberapa katakanlah pemain substitutes yang juga sangat kuat, sangat potensial untuk melapis baik pertahanan, barisan tengah, lini tengah maksud saya, maupun forward. Ya, kita ketahui kita punya andal-andal lainnya di posisi wingback. Kita masih punya
Asnawi Mangku Alam Bahar di kanan, juga ada Shane Patinama untuk posisi bek kiri, dan kita juga punya Pratama Arhan tentu saja yang selain tangguh sebagai bek kiri juga punya kemampuan lemparan ke dalam yang jauh, merupakan modal. Nah, di posisi lini tengah kita punya juga tentu saja selain Ivar Jenner ada banyak pemain-pemain lainnya yang bisa melapis. Tentu saja ada Marcelino Ferdinand, pemain muda yang punya potensi luar biasa bagus. Dan untuk lini forward atau lini depan, Indonesia juga masih memiliki Ramadan Sananta. Selain juga kita punya Egy Maulana Fikri yang bisa bermain di wing atau di flank. Juga untuk barisan depan kita masih punya Dimas Derajat dan juga Hoki Caraka. Tetapi apakah mereka akan tetap bertahan? Semuanya kita belum tahu. Katakanlah pemain pilihan yang final dari Coach Shin Tae-yong, tetapi diperkirakan. Nah, ini modal lainnya bagi timnas Indonesia untuk membuka lembaran baru menuju Piala Dunia dengan cara mengalahkan Bahrain. Mengapa? Oh ya, Bahrain dan Cina maksud saya. Mengapa? Karena insya Allah Indonesia akan diperkuat dua pemain baru tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Dua-duanya punya kapasitas untuk lebih membuat tangguh, memperkuat timnas kita, karena Mace Hilgers sebagai central defender atau back tengah yang tangguh sekali adalah pemain yang sangat dihormati di Liga Belanda. Dia pemain yang berpengaruh, bermain untuk klub Twente yang sekarang ada di peringkat atas Eredivisie di Belanda, kompetisi kelas atas Belanda. Dan Mace Hilgers ini juga adalah selain masih cukup muda, dia baru menjelang usia puncak, menjelang usia emas, usia 24 menjelang 25 tahun, dan dia telah membuktikan diri sebagai back tengah yang tangguh, namun juga selain memiliki kapasitas sebagai pemain bertahan dengan visi yang luar biasa, tapi juga Mace Hilgers juga memiliki kemampuan untuk memberikan passing-passing, distribusi bola ke depan yang luar biasa. Ada beberapa catatan lainnya, selain dia juga mampu untuk menjembatani lini pertahanan dengan tentu saja barisan tengah, dan dia buktikan di level klub, dan kita yakini di level timnas Mace Hilgers akan mampu dengan mudah dan dengan cepat membuktikan bahwa dia adalah elemen penting bagi timnas, bagi skuad Garuda dalam menghadapi partai yang akan datang. Harapan kita tentu saja pada partai menghadapi Bahrain, Mace Hilgers sudah bisa diturunkan, yaitu atau berarti seluruh urusan dalam kaitan dengan administratif untuk naturalisasi yang sudah rampung. Begitu pula bagi Eliano Reinders, seorang gelandang serang yang bermain untuk klub Zwolle. Ya, dia adalah adik kandung dari pemain yang sangat terkenal yang bermain di klub AC Milan dan juga menjadi anggota timnas negeri Belanda, yaitu Tiani Reinders. Kalau sang abang Tiani adalah seorang gelandang central midfielder, juga mampu menjadi attacking midfielder, tapi kalau adiknya Eliano yang insya Allah segera menjadi WNI dan bermain penuh untuk timnas kita, Eliano Reinders ini adalah tipikal pemain yang versatile. Bisa bermain di banyak posisi, mungkin kecuali hanya menjadi kiper atau back sentral. Nah, bisa menjadi wing back kanan, katanya bisa. Begitu pula menjadi central midfielder atau attacking midfielder, bermain juga di flank kanan maupun wing kiri. Eliano mampu memerankannya. Bahkan ketika formasi yang dipilih oleh manajer atau coach mengharuskan dia berada di posisi di belakang striker utama, Eliano juga bisa membuktikan kapasitas. Jadi Indonesia punya modal lebih baik daripada ketika mengharungi partai-partai awal di grup C untuk zona Asia ini, yaitu partai melawan Arab Saudi dan Australia. Itulah modal-modal yang dibawa oleh timnas kita ke Bahrain nanti dan ke China. Harapan kita tentu saja, sekali lagi, Mace Hilgers dan Eliano Reinders, keduanya atau tidak-tidaknya salah seorang dari mereka dalam kondisi fit, dan yang paling penting juga catatannya adalah bahwa mereka juga sudah merampungkan seluruh proses naturalisasinya. Dan kita lihat bahwa Indonesia tentu saja dengan Coach Shin Tae-yong yang punya kapasitas, punya pengalaman di level partai-partai dunia seperti ini, karena Shin Tae-yong juga pernah membesut timnas Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2018 yang sangat terkenal itu, mengalahkan Jerman
mengejutkan sekali saat itu. Sintayong membawa Korea Selatan untuk pertama kalinya menundukkan Jerman dan membuat Jerman tersingkir dari Piala Dunia Rusia saat itu dengan skor 2-0. Dan kita ketahui bahwa pola permainan, strategi yang sering diterapkan Sintayong di perjalanan sejauh ini sejak dia mulai memegang timnas Indonesia sering sulit ditebak oleh pihak lawan. Bahkan Arab Saudi dengan coachnya yang berkali berdunia itu Roberto Mancini, begitu pula Australia yang saat itu masih dibesut oleh Graham Arnold mengaku sulit untuk membayangkan, dan bahkan ketika pertandingan berjalan pun sulit untuk menebak akan seperti apa berikutnya strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Itulah kelebihan lainnya. Jadi Indonesia punya kelebihan apa itu? Itu pertama dari sisi squad atau kedalaman squad, kita punya pemain, materi pemain yang cukup mumpuni sekarang. Tentu saja sekali lagi berbeda dengan masa tahun 2012 atau pada masa lalu. Kali ini kita telah membuktikan dengan menahan Arab Saudi di kandang mereka 1-1 dan menahan Australia 0-0 di Jakarta. Indonesia telah memberikan bukti awal. Sekarang pemain-pemain yang sama bahkan diperkuat oleh Mace Hilgers dan Eliano Renders diharapkan di atas kertas itu saja theoretically Indonesian team will be better. The Garuda team will be stronger. We shall be stronger to face Bahrain and China on the 10th of October and October 15th this year. Why? I have explained to you all the reasons why we have the right to be optimistic. Dan tentu saja kembali kepada faktor Coach Sintayong. Dia pasti telah menyiapkan game plan. Ya. Style of play Indonesia tentu saja sudah mengagetkan dunia. Indonesia bahkan sekarang menjadi trending dunia. Timnas menjadi trending dunia, dibicarakan di mana-mana ketika bahkan partai-partai yang dimainkan oleh timnas ditonton oleh pemirsa di banyak negara, di puluhan negara, luar biasa. Dan Indonesia dibicarakan begitu luas oleh bukan hanya netizen Indonesia tapi juga netizen dunia. Artinya Indonesia sekarang sudah betul-betul menjadi fokus persepak bolaan. Nah, Sintayong telah berhasil mengangkat peringkat Indonesia. Tentu saja yang saya maksud adalah FIFA rank. Dalam ranking FIFA, Indonesia sekarang berada di posisi 129, naik 4 peringkat dibandingkan sebelum dimulainya kualifikasi grup C zona Asia ini. Luar biasa, hanya dalam 2 partai pertama, Sintayong telah mampu membawa Indonesia ke peringkat 129. Tentu saja target Indonesia, target PSSI adalah menembus 100. Apakah mampu itu diwujudkan? Dimulai dengan partai atau laga melawan Bahrain. Kalahkan Bahrain, kemudian bermain maksimal, cetak gol, sekalipun dengan selisih 1 gol saja di kandang China nanti, maka total poin Indonesia menjadi dari 2 partai itu 3 dan 3, 6. Ditambah 2 poin awal, hasil 2 draw, ditambah 6, maka 8 poin. Selanjutnya Indonesia lebih punya peluang lagi karena berikutnya Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah di bulan November. Tanggal 15 November Indonesia memang menghadapi tim tangguh Jepang, pemuncak klasemen di grup C. Tetapi bermain di kandang Indonesia tidak perlu pesimis. Insya Allah bisa mengimbangi Jepang yang tentu saja pemainnya banyak yang bermain di level internasional. Tetapi Indonesia juga sekarang sudah mulai diperhitungkan, bahkan sangat diperhitungkan oleh Jepang karena pesatnya peningkatan prestasi timnas Indonesia. Bahkan kemudian setelah partai melawan Jepang tanggal 15 November 2024, tanggal 19 November 2024 atau 4 hari kemudian, sekali lagi tanggal 19 November 2024, Indonesia bertindak kembali sebagai tuan rumah menjamu Arab Saudi. Ya, mestinya menang lagi dong. Menang, walaupun di partai pertama ditahan Arab Saudi 1-1, rasanya bermain di kandang sendiri di Stadion GBK, Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Arab Saudi. Kalau menang atas Arab Saudi dan katakanlah bisa seri dengan Jepang, tambah poin 1 dan 3 tambah 4. Tadi kan sudah ada poin 8 tambah 4, 12. Nah, tinggal menghadapi jadwal tahun depan. Yang pasti pada bulan Maret tahun 2025, Indonesia akan bermain di beberapa partai tentu saja. Ya, pertama akan melawat dulu ke kandang Australia tanggal 20 Maret tahun 2025. Kemudian jauh berikutnya Indonesia akan menjadi tuan rumah melawan Bahrain. 25 Maret Indonesia
di kandang sendiri akan menjamu Bahrain. Di atas kertas harusnya optimistis kita bahwa Indonesia kembali mendulang poin penuh atas Bahrain. Kemudian tanggal 5 Juni tahun 2025 Indonesia menjamu Cina di kandang sendiri. Rasanya meraih 3 poin juga mestinya kita mampu, dan harapannya pada saat itu nanti Indonesia akan dapat tambahan pemain-pemain baru yang kuat, baik yang berasal dari kompetisi lokal atau Liga 1 Indonesia, terutama untuk barisan forward atau juga enforcement atau reinforcement, penguatan di lini tengah. Tentu saja kita harapkan akan dapat pemain-pemain baru yang andal, bisa membawa Indonesia tidak hanya menahan tim tangguh Australia di kandang mereka nanti, tapi juga untuk memastikan poin-poin ketika Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, ketika menghadapi tahun depan nanti berikutnya Indonesia menghadapi Bahrain dan tentu saja Cina di kandang sendiri. Dan kita ketahui pada partai terakhir grup C ini, Indonesia tanggal 10 Juni 2025 akan memainkan partai pamungkas di kandang Jepang. Ya, pada saat itu kita harapkan poin Indonesia sudah cukup, kalau bisa 16 poin total sebelum menghadapi Jepang. Setidaknya 15 poin. Untuk apa? Agar Indonesia bisa memastikan langkah maju. Ya, maju ke Piala Dunia. Harapannya kan begitu, tanpa harus melewati partai-partai playoff. Sebagaimana kita ketahui, apabila hanya berada di posisi atau peringkat 3 dan peringkat 4 di grup C ini, Indonesia masih harus memainkan beberapa partai playoff berikutnya untuk bisa tembus ke Piala Dunia tahun 2026 yang akan dimainkan atau diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tetapi per saat ini, skuad Garuda penuh optimisme, bukan sekedar euforia atas hasil-hasil yang dicapai melawan Arab Saudi dan Australia, tetapi kita memang terus memperkuat diri. Skuad Garuda tambah kuat dengan pemain-pemain materi yang ada sekarang, meningkat kemampuan mereka baik secara skill individu, teknik, tetapi juga yang paling penting adalah mental mereka. Sekarang para pemain yang ada sudah jauh lebih kuat mental mereka menghadapi lawan-lawan dari negara manapun. Apalagi nanti apabila ada Mes Hilgers, ada pula Eliano Renders, syukur-syukur akan bertambah lagi pemain lainnya yang dari grade A di Eropa. Mungkin termasuk dari negeri Belanda lagi, kita ketahui disebut-sebut diantaranya ada nama-nama seperti Jero Riedewald disebut mungkin akan bergabung. Ini mungkin masih semacam spekulasi. Ada nama Jero Riedewald, ada nama Ole Romeni, ada nama Kevin Dix pemain bertahan bisa juga bermain di tengah, tapi juga ada nama-nama lain termasuk pemain muda yaitu Mauro Zylstra. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan, apakah mereka akan benar bergabung dengan timnas kita, dengan skuad Garuda. Tapi per saat ini yakin kita semua bahwa terutama supporter fanatik timnas, supporter fanatik skuad Garuda, kita layak berangkat ke Bahrain dan kemudian ke Cina dengan target hasil maksimal 2 kemenangan atas Bahrain dan Ghana. Apabila itu terwujud, apabila itu terrealisasi, insya Allah dengan tambah 6 poin, Indonesia memang sudah melangkah semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Sampai sini dulu, kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih, tetap semangat, Indonesia merah putih, sampai mati, kita akan melaju ke Piala Dunia 2026. Terima kasih, salam sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.